Spare partnya bisa beli di mana? Spare part yang mana dulu nih? Karena di dalam satu bor itu, ternyata di dalamnya banyak spare part. Oke, supaya kita nggak penasaran, kita sama-sama bongkar bor ini ya. Sebenarnya di dalam itu ada apa aja sih? Ketika kita mulai membongkar bor ini, kita harus melepas semua baut yang ada di bor ini. Setelah bautnya lepas semua, kita mulai pelan-pelan melepas casing bor ini. Cara melepasnya harus pelan-pelan, jangan sampai ada yang putus di bagian dalamnya. Siapa tahu aja ada yang nempel ke bagian bodi, sehingga itu membuat putus kabel dan jaringannya. Terus simpan baut di tempat yang tepat, jangan sampai hilang ya. Dan beginilah ternyata penampakan isi dalam sebuah bor tersebut ya. Nah ternyata di dalam satu bor itu terdiri dari banyak spare part. Spare partnya apa aja sih? Nah ini nih, ada yang namanya saklar. Ini yang warna hitam ini adalah kotak saklar guys. Yang ini biasanya memang cepat aus juga guys. Jadi kalau misalkan teman-teman bornya itu tiba-tiba mendadak mati, ketika saklarnya dipencet tapi bornya tidak jalan, itu karena tembaga yang di bagian dalamnya sudah aus guys. Sebenarnya sih bisa diakalin dengan mengganti tembaga di bagian dalamnya. Tapi kalau misalkan kalian merasa repot, ya kalian beli lagi aja saklar di toko online atau datang langsung ke toko bor, biasanya yang jual spare part ya. Tapi yang pasti kalian harus tahu, ketika kalian membeli saklar ini, pastikan kalian sudah paham dengan bentuk saklar yang lama. Karena saklar bor juga berbeda-beda bentuknya guys. Jangan sampai ketika kita membeli, ternyata nggak bisa dipasang. Karena ukurannya lebih besar atau lebih kecil, sehingga tidak plug and play. Dan nggak bisa dipakai. Jikapun kalau misalkan terpaksa harus dipakai, kalian harus memodifikasi di bagian casingnya guys, sehingga dia bisa dipakai. Nah, biasanya yang paling cepat rusak itu di bagian ini nih. Ini adalah kumparan atau lilitan tembaga. Kenapa cepat rusak? Sebenarnya terkait dengan pemakaian juga guys. Misalkan begini, kalian menggunakan bor yang bukan kapasitas untuk beton atau untuk tembok, tapi kalian paksa untuk penggunaan beton dan tembok, terus dengan durasi yang lama, sehingga lilitan kawat ini menjadi panas, gosong lalu terbakar. Kenapa bisa demikian? Jadi kalian harus tahu juga nih, bor yang murahan biasanya menggunakan lilitan yang bukan murni tembaga asli. Sebenarnya bor-bor ini dibuat bukan direkomendasikan untuk hal-hal yang berat, karena kelemahan dari lilitan yang bukan tembaga asli itu dia akan cepat panas guys. Kalau kalian pengen awet, kalian bisa mengganti lilitan ini menjadi tembaga yang asli, tapi harganya tentu bisa menjadi lebih mahal daripada harga bornya guys. Dan caranya kalian bisa mendatangi bengkel khusus yang bisa melilit kumparan. Nah biasanya yang sering rusak di sebuah bor itu adalah kedua spare part itu guys. Untuk yang lainnya kayaknya spare part aman-aman aja guys, tidak cepat mengalami kerusakan. Oke, sampai sini dulu kita membahas tentang spare part yang ada di bor ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan ulas lagi di konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.